Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Iya, Mbak, begini. Saya kesini mau nebus obat yang diberikan dokter tadi. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Diah Miftahul Latifah. Saya di sini selaku tenaga teknis kefarmasian. Baik Pak, bisa saya lihat dulu resepnya? Oh, ini Mbak resepnya. Ini ya Pak resepnya. Sebentar, saya cek dulu ya Pak. Ya, Mbak, jangan lama-lama ya. Bapak bisa menunggu dulu di sebelah sana ruang tunggu. Pasien atas nama Bapak Indro. Iya, Mbak. Apa benar ini saya berbicara dengan Bapak Indro sendiri? Iya, Mbak, benar dengan saya sendiri. Bapak usianya benar 60 tahun ya Pak? Iya, Mbak. Di sini beralamatkan Yogyakarta. Kalau boleh tahu alamat lengkap Bapak di mana? Alamat Tirtohayu Galur, Kulon Progo, Yogyakarta. Oh iya, bentar. Baik, Pak Indro, ini Bapak dapat resep ya dari dokter. Tadi waktu pemeriksaan apakah dokter berbicara mengenai penyakit Bapak? Tadi dokternya cuma bilang kalau saya itu terkena penyakit diabetes mellitus gitu aja. Baiklah Pak, kalau begitu eh, di sini saya akan memberitahu cara penggunaan obat ini. Tapi sebelumnya saya data dulu ya Pak. Oh, iya, Mbak. Apakah Bapak punya alergi terhadap obat atau makanan tertentu gitu Pak? Kayaknya nggak ada deh, Mbak. Oh iya ya. Kemudian kalau untuk keluhan penyakit lain mungkin seperti asam urat atau darah tinggi gitu Pak? Nggak ada sih kalau keluhan penyakit lain nggak ada. Baik Pak. Apakah Bapak pernah mengonsumsi obat ini sebelumnya Pak? Belum pernah, Mbak. Kemudian selain Bapak, apakah ada anggota keluarga lain Bapak yang pernah menderita diabetes mellitus? Kalau dari anggota keluarga ada, itu bapak saya. Dia itu dulu terkena penyakit diabetes mellitus juga. Oh, berarti kemungkinan besar keturunan ya Pak? Baik. Baik Pak Indro, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan obat Bapak. Nah, di resep ini Bapak mendapatkan dua obat. Yang pertama yaitu metformin. Metformin ini berjumlah 30 tablet. Dan cara pemakaiannya itu diminum 3 kali sehari. Satu kali minum itu 1 tablet ya Pak, sesudah makan. Dan ini untuk yang bentuk pulpen ini sebenarnya itu alat suntik. Nah, untuk yang ini Novorapid Flex Pen yang bentuk pulpen ini di dalamnya juga tersedia jarum suntik, Pak. Sebelum Bapak menggunakan alat ini, diusahakan semuanya harus steril. Jadi Bapak harus cuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun, lalu bilas hingga bersih dengan air mengalir. Nah, obat ini kan biasanya disimpan di tempat dingin atau tempat sejuk, seperti bisa disimpan di kulkas, tapi taruhnya itu yang suhu-suhu bawah aja. Jadi di pintu kulkas. Setelah baru keluar itu kan dingin ya Pak. Untuk menormalkan suhu ini supaya tidak terlalu dingin, atau nanti kan kalau dingin biasanya disuntikkan ke kulit itu kan sakit ya Pak rasanya. Nah itu sebelum pemakaian itu bisa diguling-gulingan begini dahulu sampai suhunya itu normal. Suhunya itu sama dengan kulit kita, dengan suhu tubuh kita. Oke, jadi yang pertama sebelum penggunaan itu Bapak buka dulu tutupnya ya. Seperti ini. Nanti di dalam sini tuh ada jarum yang harus Bapak pasang. Di dalam sini tuh udah ada 1 set sama jarumnya. Jadi Bapak pasang dulu jarumnya dengan cara masukkan ke suntikannya, lalu Bapak putar dengan erat sampai terpasang dengan sempurna ya Pak. Nah, kalau sudah pasang penanya, itu Bapak cek dulu. Ini Novorapid Flex Pen-nya bisa dipakai, bisa berfungsi atau tidak. Dengan cara Bapak putar dulu ini sampai ke dosis angka 1 atau 2, jangan banyak-banyak ya Pak. Untuk percobaan aja. Lalu kalau sudah putar ke angka 1 atau 2, itu bisa Bapak tekan ujungnya. Lalu Bapak lihat di sini tuh keluar cairannya atau enggak. Kalau
benar-benar keluar, itu berarti nanti flashbandnya bisa berfungsi. Nah, setelah Bapak cek flashbandnya itu bagus atau tidak, nah, Bapak putar ke dosis yang Bapak butuhkan. Nah, di resep itu Bapak membutuhkan dosis sebanyak 8 mili. Jadi Bapak putar sampai ke angka 8. Ya, sampai ke angka 8. Nah, sudah ke angka 8. Setelah itu Bapak suntikkan ke bagian area penyuntikan. Nah, di situ area penyuntikan itu ada tiga bagian. Yang pertama yaitu lengan atas entah itu kanan ataupun kiri ya Pak. Kemudian yang sering itu biasanya bawah perut, kulit bawah perut, itu kanan ataupun kiri. Kemudian paha kanan atau kiri. Nah, bagian itu tuh area yang biasanya banyak lemaknya. Nah, misalnya ya Pak, Bapak mau menyuntikkan di area bawah perut. Nah, itu iya Pak, sebelumnya area yang mau disuntikkan itu dibersihkan dulu dengan alkohol swab. Nanti saya kasih ya Pak alkohol swabnya, itu nanti bisa dioleskan ke daerah yang mau disuntikkan. Nah, bawah perut ya Pak. Nah, bawah perut nanti Bapak cubit bawah perut, lalu posisi menggenggamnya itu seperti ini Pak. Nah, ini empat jari menggenggam ini, lalu jempol di ujung pena untuk memompa insulin yang ada di flashbandnya begini. Nah, ketika menyuntikkan di bawah perut itu, menyuntikkan di area penyuntikan itu sebaiknya 90 derajat. Nah, lalu Bapak suntikkan, masukkan. Nah, ini sambil tekan sampai angkanya kembali ke angka 0. Nah, kalau sudah ke angka 0, jangan langsung dilepas Pak. Itu nanti tunggu sekitar 5 sampai 10 detik. Nah, kenapa? Karena itu nanti biasanya kalau langsung dilepas, itu nanti cairannya akan langsung keluar. Jadi untuk mencegah itu sebaiknya Bapak tahan dulu 5 sampai 10 detik sampai benar-benar cairannya itu masuk ke jaringan tubuh Bapak. Nah, kalau sudah tadi kan 5 sampai 10 detik ya Pak. Kalau sudah, itu nanti bisa Bapak tarik keluar. Nah, kalau sudah pemakaian, itu nanti jarumnya dibuang ya Pak, karena jarum ini sekali pakai. Nah, itu nanti bisa ditutup lagi. Tutup, lalu putar keluar. Nah, sudah, nanti ini bisa Bapak buang. Tapi buangnya itu jangan sembarang tempat Pak, nanti kasihan. Kalau semisal Bapak buang di tempat sampah biasa sehari-hari, nanti tukang ngambil sampahnya itu kasihan, nanti kena jarumnya Bapak. Nah, nanti bisa ditempatkan di wadah khusus. Terus nanti bisa dibuang di tempat medis gitu Pak. Nah, setelah Bapak buang tadi jarumnya yang kecil, ujungnya itu nanti setelah pemakaian Bapak tutup lagi ya. Ini pulpennya. Setelah itu ditaruh di kulkas lagi di bagian pintu ya Pak, jangan di freezer, nanti beku. Sepertinya kalau untuk obat cukup Pak. Apakah Bapak ada pertanyaan? Tadi berapa kali suntikan Mbak? Oh iya Pak, tadi belum saya kasih tahu ya sehari berapa kali. Ini untuk flashbandnya sehari itu 3 kali. Sekali suntikan itu diputar sampai ke angka 8, itu mengartikan 8 mili. Loh Mbak, 3 kali disuntik apa nggak sakit? Untuk tempat penyuntikan itu kan tadi ada banyak Pak, ada 3. Tapi kan kanan kiri gitu kan Pak. Itu semisal hari pagi ini ya Pak, pagi ini bawah perut bagian kanan. Nah, siang nanti di lengan atas kanan. Terus sorenya atau malamnya itu nanti Bapak di bagian paha kanan. Nah, besok pagi gitu Pak, besok pagi lagi di sebelah kiri. Terus lengan bagian kiri, paha bagian kiri, nah dan seterusnya. Terus kalau obatnya habis gimana? Kalau obat Bapak habis, itu nanti Bapak bisa menghubungi dokternya langsung yang tertera di resepnya tadi ya Pak. Atau Bapak bisa menghubungi saya lewat nota resepnya nanti ya Pak. Oh iya Mbak, saya kan sudah tua.
Nah, gimana kalau saya lupa cara penggunaan obatnya, Mbak? Kalau Bapak lupa, nggak apa-apa. Itu nanti bisa kasih tahu ke anggota keluarga lain Bapak untuk senantiasa mengingatkan Bapak untuk selalu minum obat. Eh, atau kalau tidak gitu, Bapak bisa pasang alarm di HP Bapak atau HP siapalah anggota keluarga Bapak. Nah, terus kalau untuk lupa bagaimana caranya menggunakan flex pen ya Pak, itu nanti saya sertakan brosur bagaimana cara penggunaan flex pen-nya yang tadi saya jelaskan ya Pak. Nah, kalau nanti Bapak masih kurang jelas atau kurang gamblang gitu penjelasannya di kertas itu, Bapak bisa menghubungi nomor yang ada di brosurnya. Ya Pak, brosurnya saya tulis nomor saya. Ini kan saya pertama kali pakai obat seperti ini. Nah, obat ini ada efek sampingnya apa enggak? Dan seandainya kok terjadi sesuatu, apa yang harus saya lakukan? Efek samping itu biasanya yang terjadi itu mual Pak, mual, pusing, terus lemas, sakit perut, tapi itu jarang kok Pak, jarang sekali terjadi. Tapi kalau itu nanti sampai benar-benar terjadi kepada Bapak dan itu secara terus menerus, nanti Bapak bisa konsultasi ke dokternya langsung lagi untuk mengkonsultasikan efek samping yang terjadi pada Bapak. Oh, gitu ya, Mbak. Ya, insya Allah cukup lah untuk saya. Terus ini obatnya harganya berapa? Baik, saya rasa sudah cukup ya Pak. Jadi totalnya itu semua 250.000. Ini uangnya. Baik Pak, ini uangnya saya terima ya Pak. 250.000 pas ya Pak. Nah, ini Pak untuk obat, nota dan brosurnya. Oh, iya. Terima kasih Bapak, semoga lekas sembuh. Amin ya, Mbak. Sama-sama.